Bunda, izin bertanya, kenapa hati kadang tiba-tiba ngerasa sedih, nggak tenang, tiba-tiba biasa lagi gitu? Bunda, jadi dari Cintamu Sejati ini ada Februari, bulan penuh cinta. Buka kelas jodoh dong Bun, untuk menghapus trauma patah hati dan hambatan nikah gitu. Waduh, ternyata banyak ya curhatan para jomblower. Ya, saya saat ini sedang berada di Jogja setelah 3 hari mengadakan workshop Soulmatter di Jogja. Dan luar biasa, banyak orang yang mengikutinya merasa bersyukur. Kenapa? Karena punya waktu me time untuk dirinya mengenal lebih dalam kondisi dan bagaimana proses keterhubungan dengan Tuhan. Kelihatannya simpel ya, karena banyak orang mengatakan semua saya sudah terhubung nih sama Tuhan. Wah, saya sudah rajin beribadah, rajin beraktivitas secara keagamaan, bahkan banyak berdonasi kemana-mana. Sudah jelas dong, saya adalah orang yang baik, yang terhubung dengan Tuhan. Ya, menurut saya sih oke pada kebenaran yang biasa kita yakini. Tetapi ketika kita mau lebih dalam memahami proses keterhubungan dengan Tuhan, melibatkan energi Tuhan di dalam diri kita, ternyata nggak semudah itu. Jadi, kenapa workshop Soulmatter memang kita siapkan untuk siapa saja, agar mereka lebih mengenal dirinya untuk mengenal Tuhannya. Dan metode Soulmatter, kita menggunakan pengukuran secara energi. Memangnya bisa diukur, Bunda, masalah terhubung sama Tuhan? Tentu saja bisa. Jadi kalau yang kepo, ingin tahu caranya, ikuti yuk workshop. Saya akan tuntun bagaimana mengenal diri, kemudian menyiapkan diri kita untuk lebih tenang, lebih ikhlas, lebih bahagia, lebih berserah. Jadi itu bukan cuma teori doang. Apalagi mereka-mereka yang punya inner child. Ya kan? Begitu ada inner child, ada luka batin, tentunya mereka nggak bisa damai. Mereka nggak bisa tenang. Nah, untuk itulah butuh me time untuk kita bisa menyelesaikan inner child masing-masing. Metodenya bagaimana? Kita bagikan nanti di workshop. Ya, jadi siapa aja yang ingin mengenal diri lebih dalam, silahkan join nanti di langkah awal mengenal jati diri. Nah, kesempatan sehari setelah workshop ini diisi apa, Bunda? Ya diisi kita ini jalan-jalan. Ya, kita punya waktu ke tempat-tempat yang nyaman. Ya, nyaman karena kita butuh rileks setelah 3 hari kerja keras, ya kita butuh rileks dong. Dan saya datang ke tempat yang bikin suasana rileks, suasana saya santai, yaitu pergi ke tempat ini. Tempat ini menjadi favorit saya. Untuk apa? Sekedar ngopi cantik atau jajamuan. Jadi, kalau di sini kita bisa menikmati wedang jahe, serai, dan membuat tubuh kita lebih bugar ya. Dan saya punya waktu saat ini bagi yang mau nanya-nanya, boleh dong kita Bapak Ibu bertanya dan saya akan coba jawab. Jadi sharingnya yang santai-santai aja ya. Jangan yang berat-berat. Hidup aja sudah berat. Jadi kita cari bagaimana solusi-solusi yang ringan untuk hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Ada yang nanya, Bunda, lagi di mana nih? Gitu.
lagi nanya. Wah, ya tadi saya sudah bilang kita lagi di Jalan Kaliurang, ya. Langganan saya untuk ngopi santai, tempatnya nyaman, kemudian ya secara energi ya juga nyaman sih karena banyak coffee shop, tapi energinya nggak nyaman. Ya saya nggak begitu suka, tapi saya pergi ke tempat ini dan saya merasa betah di sini karena energi tempat sudah bersih. Kalau pengen tahu tempatnya, gimana Adek Pak? Dikasih tahu apa enggak ya? Biar kepo dulu. Biar kepo dulu. Nanti. Ya, Oke. jadi gitu Bun, ada dari lanang ganteng Dewo. Bunda, Woi. apakah sama antara mental terlalu irit sama cari diskonan, cari bonus belanja? Dia tuh mau diskonan tuh sama mental irit tuh sama atau mental miskin tuh. Gimana ya? Nah, hilang dia lagi. Nah, saya ulang lagi Bunda. Bunda, apakah sama antara mental terlalu irit dalam kurung mental miskin sama cari diskonan, cari bonus belanja? Nah, wah, mental pengen punya, pengen miskin. Sebenarnya apa sih mental miskin gitu? Terus mental miskin, mental apa tadi? Lagi? Sama nggak dengan cari diskonan Bun? Cari diskonan. Oke, nangkep dah saya ya. Mungkin yang dia tanyakan begini. Ada orang nih, dia pinginnya ngirit. Ya kan, ini yang ngirit dulu ya. Dia ngirit, pokoknya dia berhati-hati karena dia uangnya pas-pasan. Ini dia ngirit, saking ngiritnya itu pokoknya kalau nggak ada diskon, jor-joran dia nggak beli. Bahkan mungkin nunggu tanggal ya, 11-11 atau apapun yang ada. Jadi kita cari diskon besar-besaran baru beli. Lah wong dia nggak punya duit, ya. Kemudian dia berusaha untuk mendapatkan barang, kemudian dia tentu mencari yang diskon. Salah nggak sih? Ya nggak salah. Namanya juga ngirit. Ya kan setiap orang keinginannya beda-beda. Nah sekarang, apa hubungannya antara ngirit sama pelit? Nah kan ini hampir mirip ya. Yang satu ngirit, yang satu pelit. Pelit itu yang gimana sih? Nggak mau berbagi. Ya nggak mau berbagi. Jangan dah, saya nggak mau untuk orang lain. Saya mau untuk saya saja, itu namanya pelit. Tidak mau berbagi. Nah kalau ngirit itu hemat. Kalau nggak salah ya, hemat. Hemat berarti dia memperhitungkan pengeluarannya dengan cermat. Jadi kalau seperti itu, apa yang kita lakukan atau apa yang terjadi pada diri kita? Pertama, boleh hemat tapi jangan pelit. Kalau bisa, ya kan? Karena ini beda-beda kasus. Boleh hemat tapi jangan pelit. Istilahnya gini, orang pelit itu tidak mau berbagi. Orang hemat, dia akan menggunakan pengeluarannya dengan cermat. Itu namanya hemat. Orang hemat ada juga kok yang berbagi. Jadi mentalnya dia harus, saya mau berbagi cuma karena uang saya terbatas, saya akan dengan cerdas menghemat pengeluaran. Itu boleh. Yang tidak boleh ya, saya punya penghasilan sini, saya nggak mau ngeluarin hanya untuk diri saya sendiri. Nah, itulah yang namanya pelit, tidak mau berbagi. Paham ya? Sudah dipahami ya? Nah, kalau sudah seperti itu, mari kita lanjut lagi. Kenapa saya menyarankan untuk tidak pelit? Karena ketika seseorang berpikir pelit, maka kemakmuran tidak datang pada dirinya. Nah, tidak ada kemakmuran. Hidupnya pas-pasan terus. Tidak ada lagi yang mau berbagi sama dia. Rezekinya tidak ada.
Ya, jadi itu pun menghambat hidup kita karena pikiran kita. Jadi kalau bisa, mari ubah pikiran kita. Tarik pikiran pelit, kemudian niatkan berbagi, tapi tetap hemat. Ya istilahnya berhitung ya. Jangan semua dikasih, kita tetap punya kebutuhan. Dan di sini biasanya ada dua, antara kebutuhan dan keinginan. Nah, orang yang hemat, biasanya mereka mengeluarkan pengeluarannya khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak jor-joran dengan keinginan yang banyak hal. Ya, jadi kita benar-benar memperhitungkan pengeluaran kita. Katanya kan rajin menabung pangkal kaya. Jadi tidak banyak uang terbuang karena kita pingin banyak barang. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ada lagi satu. Masalah diskonan. Saya tergelitik loh tadi masalah diskonan. Kenapa? Karena saya juga senang diskonan. Ya, saya senang barang-barang ketika harganya lebih murah. Tapi saya pasti melihat kualitas juga. Kualitasnya baik, harganya murah, kenapa tidak? Kita juga pingin dong ya. Jadi ketika kita membutuhkan barang, kemudian ada yang diskon, wah kita sangat bersyukur nih. Gitu. Kalau bisa radiasikan diskon, ya, maka setiap kita jalan-jalan kita akan menemukan barang yang murah, kualitas yang bagus. Karena kita terus meradiasikan diskon. Tapi ada juga orang yang nggak mau diskon. Kalau saya maunya yang bagus. Begitu kita meradiasikan hanya barang bagus saja, jalan-jalan ngajak dia, nggak bakalan ketemu diskonan. Tapi kalau jalan-jalan sama saya, wah kesana kemari kita akan dapat diskon. Karena saya selalu meradiasikan bahwa banyak tempat ada diskon. Sehingga saya pun mendapatkan barang yang sama dengan harga diskon yang jauh lebih murah. Kira-kira itu yang bisa kita bagikan. Semua tergantung radiasi kita. Kita meradiasikan apa, maka itu yang akan datang pada diri kita. Segala sesuatu di alam tergantung pada radiasi kita. Satu, tadi yang sudah kita bahas, radiasi pelit. Ya, kalau kita meradiasikan pelit di alam, tidak mau berbagi, otomatis kemakmuran tidak datang. Oleh karena itu tarik pelitnya ya. Niatkan saya berbagi lebih banyak pada orang lain, maka kemakmuran akan datang. Kedua, saya hemat. Boleh dong radiasikan hemat? Boleh. Sehingga itu menjadi kontrol kita untuk tidak beli banyak barang. Dan pengeluaran kita pun bisa terkontrol dengan baik. Radiasikan itu dengan baik. Kemudian, boleh dong Bunda radiasi diskon? Oh boleh banget, saya juga meradiasikan diskon. Kalau dapat barang yang baik dengan harga lebih murah, kenapa enggak? Radiasikan diskon. Niscaya ketika kita jalan-jalan, kita akan ketemu barang-barang yang diskon, harga diskon, tapi kualitasnya bagus. Jadi semua itu tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita radiasikan. Mari radiasikan yang benar dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi enggak ya? Nyambung yang tadi, ada tadi lewat nih ada pertanyaannya terkait pelit. Tadi kan gini dia bilang, kalau pelit sama diri sendiri bagaimana Bun? Tapi dia tidak pelit kepada orang lain, sama dirinya dia pelit gitu. Ada tadi lewat. Iya betul. Apa ya? Kenapa sih ada orang yang pelit sama diri sendiri, sama ada yang sama orang lain? Orang lain nggak pelit, tapi sama kita kok, sama diri kita sendiri kok pelit. Ini juga salah. Jangan salah ya, radiasi pelit apapun itu bentuknya, terradiasi keluar, itu akan mempengaruhi diri kita.
Ya, jadi kalau bisa untuk diri kita juga jangan pelit-pelit lah, berikan reward untuk diri kita. Ya, untuk mungkin kita butuh baju yang baik. Kenapa kita butuh baju yang baik? Supaya kita bisa menghargai tubuh fisik kita. Kemudian kita juga berada pada lingkungan yang bisa menghargai diri kita. Kadang-kala baju kita yang belel atau yang sudah agak sobek memang lebih enak dipakai. Sama, saya kalau di rumah ya dasteran dan enak gitu. Tapi apakah itu layak kalau saya bawa ke tempat umum? Tentu tidak. Orang akan menilai saya dengan buruk nih. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Ya pantaskanlah diri kita. Jadi ngasih reward diri, beli baju dah. Nanti supaya saya bisa tampil nyaman ya. Dan tentu untuk sebagai proses penghargaan terhadap diri. 2, jangan pelit juga ketika kita butuh belajar. Eman-eman uangnya, masa untuk belajar, untuk nggak dihabisin untuk begitu. Jangan salah, kita belajar untuk apa? Untuk proses kita bertumbuh. Terus tiba-tiba kita pelit, kita tidak ada ilmu pengetahuan, jadinya seperti kata dalam tempurung. Jadi kalau memang ada, kenapa enggak? Sisihkan uang untuk kita belajar. Sisihkan uang untuk jalan-jalan. Perlu loh jalan-jalan. Kenapa? Pada saat kita jalan-jalan membuka realita kita. Wawasan kita terbuka, kita dapat pengetahuan baru, rasa yang berbeda. Disitulah kita akan bisa bersyukur lebih dalam. Ya, jadi apalagi dengan makanan, jangan pelit. Kenapa? Karena tubuh kita butuh makanan yang sehat. Ya, jadi kalau kita pelit dengan makanan yang kita makan, kita kurang protein, apa yang terjadi? Tubuh kita akan sakit. Jadi kalau bisa, gunakanlah dengan bijaksana uang yang kita miliki. Loh caranya gimana Bunda? Kan saya nggak tahu itu bijaksana atau nggak. Gunakan soulmeter. Nah ini yang sering tips yang saya gunakan ketika saya berbelanja. Saya bukan pelit ya, tapi saya cukup hemat gitu. Kenapa? Karena saya sudah banyak barang, kadang-kala banyak menumpuk dan kasihan gitu. Jadi saya biasanya menggunakan barang sampai dia memang benar tidak layak baru saya beli lagi. Tapi suatu ketika saya melihat suatu barang dan intuisi saya mengatakan beli barang itu. Saya tidak mau, saya menolak. Setelah berapa hari kemudian, justru saya baru ingat bahwa saya butuh barang itu. Ya, jadi saya mulai mikir kenapa ya saya kok tidak bijaksana waktu itu membeli barang tersebut karena berpikir, itu nggak perlu. Sejak kejadian itu, saya selalu menggunakan soulmeter saya. Ternyata soulmeter saya lebih canggih daripada keinginan saya. Bagaimana maksudnya? Saya akan ukur dengan soulmeter. Tuhan, apakah saya perlu membeli barang tersebut atau tidak? Saya ukur kalau memang ada ukurannya untuk membeli, saya beli. Saya tutup mata deh. Beli aja. Dan ternyata memang ada kebutuhan dengan barang tersebut. Tapi ketika saya punya keinginan, saya pengen beli A, B, C gitu ya. Saya senang dengan coraknya, saya senang dengan mereknya. Tapi ketika saya pakai soulmeter, perlukah saya membeli barang tersebut? Jawabannya tidak. Wah, pasti ada rasa dong. Saya pingin, tapi SM-nya enggak. Akhirnya saya belajar untuk mengikhlaskan. Ya udah deh, saya nggak beli, nggak apa-apa gitu. Ujung-ujungnya akhirnya saya tahu kenapa soulmeter ini jawabannya tidak. Ya ada kejadian yang memang membuat saya bersyukur untung saya tidak beli barang tersebut. Nah sejak itulah saya selalu menggunakan soulmeter untuk pilihan-pilihan dalam hidup saya dan saya selalu mendapat manfaat yang besar
untuk menyeleksi barang-barang, kebutuhan-kebutuhan, ya antara keinginan dan kebutuhan, dan disitulah saya merasa bersyukur tidak asal beli barang. Tapi saya lebih selektif, bukan pelit, ya. Saya tidak ada pikiran pelit, mau beli ya memang beli ya sudah beli, tapi asal soul meternya ada. Ya, jadi yang kepo sama soul meter nanti ikutin deh. Kita akan bersyukur dengan pilihan-pilihan dalam hidup kita untuk membuat hidup kita lebih baik. Sharing soul meter jadinya ya. Oke, mungkin Kak Depa sudah? Oke, ada Bunda lagi Bunda dari Raini 0279. Izin bertanya Bunda, saat sedang sakit, bagaimana caranya agar ikhlas menerima sakit dan tidak overthinking? Wah, ini masalah sakit ya? Ya, kesehatan kita. Ya, masalah sakit, saya pernah sakit berat. 8 kali saya operasi, 2 kali saya stroke yang cukup berat, ya beberapa kali sakit yang lain lah. Dan memang pada waktu itu saya belum paham dengan proses energi itu membuat saya down. Karena tentulah, kok saya sakit-sakitan terus, saya takut membebani orang-orang yang saya cintai, belum lagi biaya, belum lagi waktu. Waktu saya terbatas, ya gerak saya terbatas karena sakit. Sampai akhirnya saya stroke yang kedua, waktu itu tahun 2010. Stroke saya ini membuat saya tidak bisa berbicara, membuat saya tidak bisa berjalan, ya. Dan saya pun merenung di rumah sakit cukup lama. Di mana ya Tuhan, saya kok nggak bisa apa-apa, biaya banyak, belum bagaimana keluarga saya. Nah, pada saat itulah saya mendapat pencerahan, pencerahan dalam hidup saya. Bahwa selama ini saya kurang bersyukur atas tubuh saya. Saya terlalu memaksakan diri saya untuk bisa melakukan banyak hal. Padahal tubuh saya ini terbatas. Ya. Setelah itu, saya juga menemukan bahwa tubuh saya sakit ini karena pikiran saya. Terus-terusan memikirkan saya kok sakit-sakit terus, saya kok terus bermasalah dengan keuangan, ya, dengan hubungan, yang tanpa sadari meradiasi banyak dalam hidup saya, dengan pikiran saya. Ternyata saya menciptakan diri saya dengan pikiran saya. Setelah itu saya menyadari proses energi ini, saya mulai mengubah. Apa yang saya ubah pertama? Pikiran saya. Saya tarik pikiran sakit-sakitan, saya tarik pikiran kurang menghargai tubuh fisik, ya, saya mulai nata hati saya. Saya afirmasi tubuh saya sehat. Saya bersyukur dengan tubuh saya ini walaupun dia terbatas. Tapi saya semangat, saya akan melatih tubuh saya tetap baik, nanti supaya lebih sehat. Ya, saya melakukan hal itu, ternyata proses energi membantu saya. Ketika saya tidak lagi memikirkan sakit-sakitan, saya menguatkan pikiran tubuh saya sehat, tubuh saya berfungsi dengan baik, itu membantu banget. Proses pemulihan saya lebih cepat. Saya lebih cepat sehat, tapi tetap ada upaya minum obat, ada upaya olahraga, berlatih, karena saya dulu stroke, jadi saya harus latihan, jalan, dan menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Akhirnya tubuh saya cepat pulih. Setelah itulah saya jarang sekali sakit. Karena setiap pagi saya duduk, saya bermeditasi, saya melakukan dialog dengan tubuh saya turunkan kekuatan Tuhan, dan saya bersyukur dengan tubuh saya
Saya selalu mengatakan pada tubuh saya, kamu sehat ya. Saya perintahkan tubuh saya untuk sehat. Saya perintahkan tubuh saya untuk dapat beraktivitas dengan baik. Jadi ini perintah otak saya kepada tubuh saya. Dan saya bersyukur saya bekerja sama dengan tubuh saya. Ternyata tubuh itu akan mengikuti perintah daripada pikiran kita. Nah, karena saya terus perintahkan tubuh saya sehat, ya organ saya mulai pulih, regenerasi sel mulai baik setiap pagi dan malam. Ternyata itulah yang membuat loncatan kesehatan yang lebih cepat. Nah, sekarang saya sudah bisa maintenance pikiran saya sudah bisa mengukur kalau apakah saya terlalu kelelahan. Kalau sudah kelelahan saya selalu stop dan istirahat. Tidak istirahat secara fisik saja, tapi saya mulai lakukan healing, perintah dari pikiran ke tubuh, melibatkan kekuatan Tuhan, cahaya, cinta, energi, masuk ke dalam tubuh saya, dan meregenerasi, membersihkan energi-energi penyakit dalam tubuh saya, dan mulai meregenerasi sel-sel tubuh saya. Dan dengan itulah, sampai saat ini, tubuh saya tetap sehat. Dokter atau teman bahkan mengatakan, kok tidak ada tanda-tanda penyakit-penyakit yang dulu pernah saya miliki. Bahkan beberapa teman mengatakan saya jauh lebih sehat. Ya, jadi memahami kapasitas diri, memerintahkan tubuh untuk sehat, dan mengolah rasa itu penting sekali. Saya selalu jaga bahagia 10 dalam diri saya, dan melibatkan energi Tuhan untuk meregenerasi tubuh saya. Itu saya lakukan setiap pagi dan malam. Atau pas kondisi memang sangat melelahkan karena aktivitas banyak, maka saat duduk hening meditasi, saya pun melakukan proses healing terhadap diri saya, tubuh saya. Dan setelah itu mungkin butuh 30 menit, sudah fresh lagi. Siap lagi beraktivitas. Perintahkan tubuh saya sehat, tubuh saya bugar, saya siap melakukan aktivitas. Ya. Mudah-mudahan tipsnya bisa bermanfaat. Jangan perintahkan saya capek, tubuh saya capek, otomatis tubuh kita akan capek. Ya, saya sering kali mengoreksi orang-orang yang pergi dengan saya karena dia pikirannya adalah saya capek. Ya, begitu capek langsung sakit. Ya, itu aja. Ini dari Sandi Ed. Wah, diingatkan untuk bersyukur dengan tubuh fisik. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih. Senang bisa berbagi ya. Dan mungkin kalau kita lagi ketemu ya dengan event-event yang ada, saya jarang bisa langsung sharing kan. Tapi mudah-mudahan dengan live TikTok ini saya punya kesempatan ya 30 menit, 1 jam. Di sela-sela istirahat saya, jalan-jalan saya, Bapak Ibu bisa bertanya-tanya. Dan paling enggak ini juga membuat rasa kita semakin dekat. Ya kan, masa cuma dilihat aja di IG atau gimana, kalau bisa sharing kan itu akan membuat kedekatan kita. Bunda, ini dari Dayu Widiantari. Bunda, bagaimana cara kita menjaga hati kalau ada teman yang curhat supaya kita tidak terlalu larut gitu Bunda? Ada pernah curhatan nih Bunda? Waduh. Ya, kalau yang saya tak pahami seseorang, ini ada Bu siapa tadi? Dari Dayu Widiantari. Oh, Bu Dayu. Ya, Bu Dayu ini ketemu sama teman ya. Nah, temannya curhat. Oke, orang curhat tuh ngapain sih? Orang curhat itu menceritakan kembali cerita dan rasa, tentunya rasa. Kan cerita itu dari mulut, rasa itu dari proses pikiran dan batinnya. Kalau dia curhat yang sedih-sedih, maka rasa sedih yang terradiasi yang dia lontarkan ke kita itu banyak.
otomatis kita akan bermasalah karena kesedihan mereka terkirim ke aura kita. Belum lagi kalau yang sharing inilah yang curhat lagi marah-marah. Maka marahnya dia pun terlontar ke kita. Jadi sampah psikisnya akan mengumpul pada diri kita. Itu yang menyebabkan kita ikut larut secara energi dengan energi yang dia kirimkan. Coba bayangkan kalau dia lagi sedih, nangis-nangis, kadang-kadang kita ikut nangis kan? Karena teman yang curhat itu nangis, kita jadi haru, jadi sedih. Itu tandanya kita sudah terkontaminasi. Jadi ada energi sedih yang ngumpul di aura kita. Nah, kalau itu dibawa pulang, terus kita terpapar energi sedih mereka, kita pulang, kita peluk anak-anak kita ikut sedih. Rugi kan? Ya jelas itulah energi menular. Oleh karena itu kalau ada kejadian seperti itu, ada dua hal. Yang pertama, kalau kita sudah paham, nih yang sudah belajar soul, tinggal connecting selama mendengarkan teman curhat. Artinya apa? Menurunkan cahaya cinta energi dan melingkupi aura kita dengan kekuatan Tuhan agar membersihkan sampah-sampah psikis yang mengelilingi aura kita. Jadi connecting terus selama curhat. Dan setelah curhat coba diukur lagi. Aura saya kotor enggak? Kalau masih kotor, ya sempatkanlah duduk pemurnian. Bersihkan dulu baru kita beraktivitas yang lain. Itu bagi yang sudah belajar. Tapi kalau yang belum gimana? Kalau belum, ya otomatis kita harus ikhlas menerima paparan emosi, mental negatif yang nano-nano. Tapi ada solusinya juga sih. Coba buka YouTube meditasi Soul Reflection Bunda Arsanisih. Di situ ada pembersihan aura yang ada. Saya tidak hafal ya, tapi di situ meditasinya ada. Coba diklik, dengarkan, dan bersihkan sesuai dengan tuntunan yang ada. Itu akan membantu sekali. Nah, kalau tidak ada solusinya, apa ya? Biasanya banyak orang yang tidak paham, mereka terus terpapar kontaminasi dan akhirnya mereka bermasalah. Nah, setelah bermasalah, stres berkepanjangan karena apa? Karena curhatan dari orang lain. Ya, sebaiknya hati-hati dengan curhatan karena kita menjadi keranjang sampah psikis bagi orang lain. Nah, untuk bisa kalau sudah belajar ya ayo connecting. Turunkan cahaya cinta energi Tuhan selama proses teman kita curhat sehingga tubuh aura kita bersih. Dan tentunya kita tidak membawa kontaminasi itu membebani aura kita atau orang lain, keluarga kecil kita di rumah. Ya itu tipsnya. Kalau belum bisa, ayo ikutan workshop. Karena di sana akan diajarin bagaimana caranya. Oke. Baik Bunda, ini ada lagi Bunda. Oh masih ada? Ada banyak nih Bun. Waduh. Dari Cintamu Sejati, wih dari namanya aja seperti pencari cinta. Bunda, jadi dari Cintamu Sejati ini ada Februari bulan penuh cinta. Buka kelas jodoh dong Bun untuk menghapus trauma patah hati dan hambatan nikah gitu Bun. Oh, request nih sepertinya Bun dari Cinta. Waduh, ternyata banyak ya curhatan para jomblower. Gimana ini ya? Memang sih kalau itu dibilang nggak masalah, tapi masalah ya kan. Apalagi yang sudah lama nggak ketemu jodoh, ada yang lagi patah hati, ya itu problema yang memang terjadi tidak hanya para remaja, mungkin para emak-emak ini juga patah hati. Nah, gimana dong? Memang sih idealnya kita buka workshop ya. Butuh
pelajaran pemahaman. Kadang-kadang pelajaran itu sudah ada kan, zaman sekarang udah terbuka banget nih. Ada yang lewat TikTok seperti ini, YouTube atau apa. Tapi ternyata kan tidak cukup hanya tahu pemahamannya. Jadi kita harus, yang terpenting adalah bagaimana actionnya secara energi. Nah, ini yang butuh power energi yang besar. Itu menjadi pertimbangan saya ya. Bagaimana kalau kita bikin workshop 1 hari aja. Kalau kemarin itu ada yang cuma 3 jam, saya tidak cukup yakin ya. Hanya dalam tempo 3 jam terus kita menyelesaikan masalah yang banyak. Jadi perlu benar dibersihin radiasinya satu-satu. Karena setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Ya, saya tampung dulu ya yang berhubungan dengan workshopnya. Tapi kalau mendesak, kebutuhannya sangat mendesak, bisa hubungi Soul Care. Ya, nanti bisa dari sana satu-satu dikonsulkan, tidak hanya konsultasi tapi juga ditarik radiasinya. Nah, langkah baiknya memang kita buka kelas workshop, ditunggu saja, mudah-mudahan nanti kita bisa membantu untuk proses itu. Ya, karena memang sekarang belum ada jadwal ya. Ini masukan untuk tim ya. Kita akan siapkan. Baik Bunda, ini dari Nurul 17. Bunda, izin bertanya, kenapa hati kadang tiba-tiba ngerasa sedih, nggak tenang, tiba-tiba biasa lagi gitu, Bu? Ya, itu namanya kontaminasi. Ya. Jadi kadang-kadang tenang, kadang-kadang berubah lagi. Ingat nggak ya, kalau kita itu tadi mendapat kiriman sedih, cemas, ada orang yang memikirkan kita sedih, maka akan ada tali yang terhubung secara energi dari orang yang memikirkan kita dengan kita. Kayak sekarang nih Bu Nurul lagi mikirin sedih sama saya, ya kan? Sedihnya di sana. Tapi karena fokusnya kepada saya, maka ada tali nih antara Bu Nurul sama saya. Yang mengirimkan sedih. Ya, jadi energi sedih Bu Nurul ini nempel ke saya. Sehingga tanpa saya sadari, saya tiba-tiba, aduh kok saya sedih ya, gitu. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Nah, kenapa lagi itu bisa terjadi? Karena kita mempunyai kepekaan secara energi yang lebih. Atau orang istilahnya apa? Empat gitu ya. Terlalu peka dengan energi-energi yang ada di luar, di sekelilingnya. Sehingga ketika ada orang meradiasikan kesedihan kepada kita sudah ikut sedih. Atau jangan dikirim ya. Ini ada yang namanya aktif dan pasif. Ini yang aktif karena Bu Nurul ngirim ke saya. Ini adalah kontaminasi aktif. Tapi ada yang pasif. Misalkan saya masuk ke rumah sakit. Rumah sakit itu kan banyak orang stres ya. Sedih, cemas, takut gitu. Begitu saya masuk, rasa saya pasti nggak enak. Kenapa? Rasa sedih sudah numpuk. Karena saya sangat peka, saya jadi gelisah, nggak nyaman. Ya, kalau dulu mungkin nggak ada metode soul, kita terus terkontaminasi dengan hal itu. Tapi sekarang dengan metode soul ini, kita bisa membersihkan kontaminasi tersebut. Ya, jadi saya tahu nih ada yang ngirim saya sedih, tinggal minta maafkan saja karena dia mengirimkan sedih, kemudian otomatis talinya putus, energi sedihnya juga terbersihkan. Kalau saya masuk ke suatu tempat yang tidak baik energinya, saya turunkan cahaya cinta energi Tuhan, biarkan membersihkan kontaminasi, maka energinya pun akan bersih. Nah, itu fungsinya kita belajar energi, akhirnya kita bisa mengkondisikan diri kita bersih secara energi dimanapun kita berada, suasana hati kita akan tetap terjaga 10 poin bahagianya ya, tidak terganggu lagi oleh energi-energi yang tidak baik. Ya, saya rasa itu.
Wih, ada yang komen nih, Bun. Hmm? Nining Hunya, wih Bunda cantik banget. Terima kasih karena saya masih perempuan, harus feminim, walaupun sekali-sekali terlihat maskulin ya, tergantung suasana. Terima kasih. Oke. Nah, ini terkait gini, Bun. Bagaimana cara dari Woro Santi, Bunda, bagaimana caranya agar kita tidak cepat merespon atas hal buruk yang datang pada kita? Tidak cepat merespon hal buruk. Ya, ini perlu berlatih, Bu. Rasanya saya juga sering menghadapi seperti ini. Pada saat dulu ketika kita tidak belajar, maka kita akan cepat sekali bereaksi negatif terhadap apapun yang datang, ya kan? Kenapa? Karena otak manusia itu akan ada mode untuk melindungi diri. Nah, melindungi diri. Jadi kita cepat sekali bereaksi dengan pertahanan diri. Itu sifat alami manusia, ya. Tapi ketika kita sudah memahami, berjalan, kita tahu bahwa kalau kita bereaksi cepat, kadangkala kita tidak bijaksana. Kita bahkan kadangkala bereaksinya negatif, sehingga kita membentuk karma buruk lagi. Kalau kita mau sekarang mulai menyadari supaya saya tidak membentuk karma buruk, maka apa yang kita lakukan? Jangan bereaksi dulu, stop. Ya, jadi kita pause dulu emosinya, kita stop dulu, kita amati. Kenapa ini terjadi? Ya, kenapa hal buruk datang dan apa yang harus saya sikapi? Nah, biasanya kita butuh pemahaman dulu dalam logika kita untuk bisa menerima kondisi yang buruk yang datang pada diri kita. Cenderungnya orang akan menyalahkan keluar. Wah, ini gara-gara. Sehingga kita pasti menuntut yang lain seperti itu. Tapi ketika kita punya waktu, kita hening, amati, kita mulai memahami kenapa ya kejadian buruk ini terjadi. Cobalah mulai pahami dengan hukum tabur tuai atau sebab akibat. Pasti masalahnya cuma segitu-segitu saja. Ada sebab, pasti ada akibat. Ada yang ditanam, pasti ada yang dituai. Nah, untuk itulah kita koreksi lagi diri. Kenapa ya prosesnya seperti itu? Apakah dari diri kita? Kalau memang dari kita, ya mari tata. Jadi jangan cobalah untuk menerima, mengoreksi batin, ya, dan ikhlas menerima, menjalani. Nah, banyak orang sering tidak menerima hal ini. Mereka bereaksinya jelek, ya, karena dia tidak mau disalahkan dan dia pasti ingin dirinya baik. Biasanya aksinya akan buruk. Tapi orang yang sudah belajar, apa yang akan dia lakukan? Yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati dulu, menerima ya ini memang tidak baik, ya, dan kemudian minta maaf, memaafkan, sehingga suasana hati kita sudah tenang, baru kita memikirkan apa aksi yang harus kita lakukan. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan, Bu. Kali ini lampunya mati. Sampai mati listrik ya, Bu. Sampai mati listrik, ada geluduk-geluduk. Untung nggak pakai lampu. Emang seru sekali. Ini banyak yang komen, Bun. Wih, kostumnya sesuai SM pasti. Si tambah cantik ya. Ya, terima kasih. Dari Liz juga live sharing gini, Bun. Terus dari Lanang juga, Lanang ganteng dewe. Mantap banget, Bunda, sharing-sharingnya. Gitu. Terima kasih ya. Saya sharing untuk memenuhi saja agar kita bisa untuk mengingatkan ya. Kadang proses spiritual itu perlu diingatkan. Kadang kita lupa, oh ada sharing lagi, kita jadi ingat lagi. Ya itu, wah untung udah buka, hidup lagi lampunya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Sederhana kita bagikan.
tapi membawa manfaat bagi banyak orang. Mudah-mudahan nanti ada light sharing berikutnya yang sederhana saja. Boleh lagi satu Bun, lagi satu singkat aja nih Bun. Ini Ya. dari Violet Star 2 nih. Ibu, bagaimana menasehati anak yang pemarah nih Bun? Gimana mungkin? Mungkin Waduh. ada kelas mungkin untuk gimana Bun? Mungkin singkat aja Bun. Punya anak yang pemarah. Saya mau sharing aja dulu ya. Nah, jadi saya cerita aja dulu. Saya punya 4 anak nih, gitu. Terus 4 anak tuh punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang kalem, diam, tapi ada yang senggol bacok, disenggol sedikit udah wow, kayak macan gitu ya. Namanya juga anak ya. Kita kadang-kadang ya jengkel juga. Kenapa sih dia dikasih tahu kok malah nyolot gitu. Nah, akhirnya saya mulai mengamati anak-anak saya dan kenapa dia bereaksi seperti itu. Ya, saya perbandingkan juga dengan yang lain-lain yang punya anak. Kemudian saya paham, ternyata kan latar belakang orang tuanya berbeda-beda, pola asuhnya berbeda ya. Kemudian lingkungan berbeda itu mempengaruhi. Nah, dari situ pun saya mengamati lagi ya karena saya tahu hubungan dengan past life, saya juga lihat bahwa past life-nya saya punya hubungan-hubungan yang tidak baik dengan anak saya dulu sehingga proses saat ini ada rekaman kemarahannya dia dulu yang belum selesai, maka ketika bereaksi dengan saya pun jadi marah gitu. Atau mungkin dia punya pendaman kemarahan terhadap kita dari masa kecil. Jadi inner child-nya mereka ada hal yang tidak baik antara kita dengan anak-anak karena mungkin ekspektasi anak-anak itu pengen begini begitu. Nah, dari situlah saya mengamati dan saya mulai mengajarkan soul parenting. Ya, waktu itu saya masih belum kepada orang lain, tapi saya praktekkan dulu pada anak-anak saya ubah pola pikir saya menyelesaikan secara batin, memaafkan, minta maaf, kemudian memancarkan radiasi cinta ke anak-anak ya, dan mulai mendidik mereka. Ternyata itu berhasil ya, anak saya berubah secara karakter, mungkin lebih halus, bisa menerima. Dan setelah itu terjadi, saya pun berbagi. Ya, berbagi inilah yang kemudian saya sebut sebagai soul parenting. Saya mulai mengajar soul parenting ini sudah cukup lama ya. Dan saya bersyukur saya melihat perubahan-perubahan pada mereka-mereka yang mengikuti tahapan soul parenting. Karena saya ajak di sana untuk proses menyelesaikan luka batin, trauma yang dibawa ketika masa kecil kita. Ya, ternyata dari orang tua yang pemarah, dia punya luka batin, yaitu mungkin dia juga punya masalah dengan orang tuanya dulu. Sehingga kecenderungannya dia pun karakternya tidak baik. Ya, kemudian ya mau nggak mau dong orang tuanya juga harus menyelesaikan luka batinnya. Memutus trauma dari orang tuanya dulu. Ini yang akhirnya membuat perubahan. Saya ajak setelah mereka menyelesaikan traumanya dengan orang tuanya, baru saya ajak menyelesaikan trauma dengan anaknya. Istilahnya menarik hal-hal buruk yang pernah secara energi dikirim ke anak, mengubah dari kiriman yang negatif, kemudian saya ajak untuk meradiasikan cinta kepada anak-anak, meradiasikan hal positif untuk anak-anak. Wah, itu dahsyat banget. Ya, saya juga bersyukur akhirnya saya melihat keluarga-keluarga bertumbuh menjadi lebih baik. Dan itu pun menjadi acara tahunan kita soul parenting yang bisa diikuti oleh umum dan mudah-mudahan itu menjadi momentum yang baik di awal tahun ini untuk menata keluarga kita menjadi lebih baik. Ya. Dari Bun Lestari ini Bun, mungkin ke depan saya akan menjadi seperti Bunda, inspiratif sekali. Terima kasih, terjadilah. Ya.
Ada sih lagi satu sebenarnya lucu nih Bun. Dari Cece Demplon. Bun, tips-tips agar mengontrol emosi dan overthinking berlebihan. OCD parah 10 kali sehari ngepel, merasa nggak bersih-bersih. Dia tuh sampai 10 kali ngepel Bun. Dia tuh nggak ngerasa bersih-bersih. Ya, kalau ini kan sudah menjadi suatu butuh perhatian khusus ya. Dan saya rasa itu butuh terapi. Ya, karena tumpukan overthinking-nya sudah cukup. Kalau saya ukur mereka yang begitu itu biasanya sudah cukup banyak. Jadi kalau mau mengubah pola energinya udah begitu, dia akan terus overthinking. Oh, belum bersih, bersihin lagi. Karena apa? Di dalam auranya itu sudah penuh dengan pikiran-pikiran kalau nggak bersih gimana, nanti ada ini. Biasanya kayak kemarin tuh habis pandemi itu kan. Karena takut dengan virus atau apa, dia cuci tangan sampai berkali-kali. Ya kan? Dia sudah bawa disinfektan kemana-mana. Padahal dia sudah dilap lagi. Kenapa? Karena pikiran awalnya sudah fokusnya nanti ada virus lagi. Jadi kalau yang seperti ini kita harus cari akar permasalahannya. Apa yang membuat dia punya kecenderungan seperti itu. Nah, makanya saya bilang ini butuh terapi khusus untuk penyelesaian. Tidak bisa saya hanya berteori. Mungkin kalau memang punya waktu bisa hubungi Soul Care. Ya, jadi kita bantu, tapi tentu dengan harus diterapi secara energi. Artinya apa? Energi yang melekat di dalam aura maupun cakra, karena ini sudah masuk cakra ya, jadi harus dibersihkan agar tidak terbebani dan dia bisa mengubah dengan pola yang baru. Ya, apa? Tentu radiasinya juga harus ditata ulang. Ya. Oke, baik Bunda. Ini ada yang komen, Bunda beli baju seperti Bunda di mana ya Bun? Atau mungkin besok saya sekalian TikTok gitu sambil jualan baju gitu, masukkan ke keranjang gitu. TikTok shop ya? TikTok shop. Ya, terima kasih. Ini ada juga yang komen, setelah ikut Soul Parenting anak saya berubah, lebih tenang dan akhirnya kita bisa dekat kembali. Dari user 748 gitu Bun. Terima kasih ya. Terima kasih sudah mengikutinya dan terjadi perubahan. Mudah-mudahan yang lain yang belum ikutan bisa join nantinya di Soul Parenting dan menata keluarga kita lebih bahagia. Ya, saya rasa itu untuk sore hari ini karena saya baru belajar TikTok kan ya, tapi ya tidak mengurangi dari proses sharing kita. Kurang lebihnya tolong diterima ya, karena tentu saya harus menyesuaikan dengan proses ini. Ya, mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lagi untuk TikTok pastinya, karena saya sudah meniatkan bahwa live sharing di TikTok ini adalah sebagai bentuk pelayanan saya kepada masyarakat umum, ya, untuk menjawab pertanyaan kegalauan Bapak Ibu sehingga ada solusi dalam kehidupan. Ya, walaupun itu sederhana, ya berapa orang mengatakan cuma begitu, tapi bagi saya itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, paling tidak dengan kemajuan teknologi ini, jangkauan kita untuk sharing menjadi lebih luas dan masyarakat umum pun mendapatkan manfaat dari sharing kita. Oke, mudah-mudahan nantinya live sharing bersama Bunda Arsa Aningsih akan memberikan solusi untuk hidup yang lebih baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Selain di TikTok live sharing kan ada di YouTube juga Bun ya? Iya Kak Deva, live sharing juga ada di YouTube. Hari ini juga akan tayang ya. Jadi bisa dilihat setiap Selasa kita akan tampilkan satu segmen live sharing secara utuh di YouTube sehingga siapa bisa mengakses ke sana. Ya, terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh